Mubiqat. Kemudian wagadlu nafsi allati haramullah illa bil haqqi. Yang ketiga yang dikatakan kata Rasulullah SAW, membunuh seseorang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan sesuatu yang benar, artinya dengan qisas. Itu yang ketiga. Kemudian mubiqat selanjutnya wa aklur riba, memakan harta riba. Yang keempat, wa akulu mal yatim, memakan harta anak-anak yatim. Wa akulu mal yatim, makan harta anak-anak yatim. Kemudian wa tawalla yaumuz zahf, berpaling artinya melarikan diri, di mana hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk berjihad di jalan Allah. Yang selanjutnya wagatul muhsinat, muhsanat. Kemudian menuduh perempuan-perempuan yang baik. Di dalam penuduhan tersebut kita mengatakan dia berbuat zina. Dia itu melakukan contoh mungkin lesbi ataupun homo. Ini nih. Sahibul Zubat mengatakan aujib lirami bil liwati wazina. Maka hukumnya wajib bagi orang yang melemparkan atau menuduh orang lain untuk melakukan liwat. Liwat ini masuk kepada sesuka sama jenis, istilahnya menuduh pada tersebut. Wazina, kemudian juga menuduh orang berbuat zina, yaitu dengan menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut yang dijatuhi melalui hakim dengan jaldata manina lil hur ahsana, yaitu 80 kali cambukan. Lihur, bagi orang yang merdeka. Artinya dijatuhkan hukuman 80 kali cambukan oleh melalui hakim, yaitu bagi orang yang merdeka. Ahsana, ini hal yang dituduhkan bagi orang yang kategori ini orang yang berakal. Kemudian berakal, balik, merdeka. Kemudian orang itu masih ada ikatan tali pernikahan yang sah. Ahsan. Nah, di dalam Al-Quran ayat surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam yatubu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan la taqbal lahum syahadata abadan wa ulaika humul fasiqun. Adapun orang-orang yang menuduh al-muhsanat, perempuan-perempuan yang baik, yang ada ikatan di dalam pernikahan yang sah itu, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian orang yang menuduh tersebut tanpa adanya saksi 4 orang. Artinya, jika memang hal tersebut tidak ada saksi, yang saksi tersebut tidak melihat orang buat zina antara, mohon maaf, kemaluan laki-laki masuk kepada kemaluan perempuan. Tidak dilihat itu secara langsung oleh kepala dan mata dia. Fajliduhum 80 jaldatan, dan adapun bagi orang yang menuduh tersebut, maka wajib dicambuk dengan 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abadah, maka janganlah kamu sekalian menerima saksi jika memang hal tersebut tidak ada saksi.
Jangan menerima tuduhan itu. Wa ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang berbuat fasik, berbuat dosa onar. Kalau bahasa sekarang itu apa ya, menjelek-jelekan nama. Istilahnya apa ya kalau sekarang itu? Mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik. Kemudian Sahibul Zuhad mengatakan, walil raqiqi an, itu hamba sahaya, maka dijatuhi hukuman an-nisfa, setengah daripada orang yang merdeka. Kalau orang merdeka mendapat 80 kali cambukan, bagi hamba sahaya yaitu 40 kali cambukan. Arif muhsanan. Adapun definisi, artinya arti daripada muhsanan yaitu mukallafan aslama hurran mazana. Orang yang mukallaf, berakal, tamyiz, sudah baligh, maksudnya mukallaf itu. Kemudian aslama, beragama Islam. Hurran, kemudian dalam keadaan merdeka atau posisinya bukan hamba sahaya. Kemudian mazana, tidak pernah seumur hidupnya melakukan perzinahan. Itu kalau menurut Sahibul Zuhad, di dalam baitnya mendefinisikan kata-kata muhsanah. Wa in takum bainatun ala zinah yasqut. Jika memang hal tersebut tidak ada bayyinah, saksi, yang saksi tersebut dihadirkan di medan persidangan ala zina, atas tuduhan kepada penuduh, atas kadzib, ya kan, bahwa orang tersebut telah berbuat zina, yaskut, maka kategori di dalam penuduhan tersebut gugurlah hukuman kepada orang. Ka'an sadaka gadzba au afah. Atau emang posisinya, ya kan, dia menghadirkan posisi hal tersebut bayinah, yaitu saksi. Kemudian saksi tersebut melihat tersebut. Kemudian ka'an sadaka gadzban au afahu. Kemudian bagi orang yang dituduh tersebut mengatakan bahwa hal tersebut benar. Gadzba, terhadap tuduhan yang dituduhkan kepada saya. Atau dia mengatakan afahu, saya telah memaafkannya. Bahwa hal tersebut jika memang posisinya dari orang yang dituduh mengatakan hal tersebut benar, maka orang yang menuduh tersebut tidak mendapatkan 80 kali cambukan. Begitu. Ini bagi orang yang menuduh, bukan bagi orang yang dituduh. Begitu. Yang kedua tentang hadis sarqah, yaitu hukuman bagi orang yang mencuri. Kata-kata mencuri menurut bahasa ini adalah akhdul mali khafiyatan, mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut syariat, kata-kata sarqah itu akhduhu khafiyah min hizmatihi bi surati ta'ti, yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi dari tempat simpanan, yang simpanan tersebut mungkin terkunci, atau kategorinya kayak macam contoh hacker-hacker tersebut membobol, itu masuknya pada hadud sarqah tuh. Seperti rekening-rekening bank, bisa tuh dibobol kepada hal tersebut. Itu masuk pada hadis sarqah.
Nggak boleh nih dalam Islam pada hal tersebut. Hmm. Itu bisuruti ta'ti dengan syarat-syarat dia mendatanginya. Artinya pencuri tersebut mendatanginya. Wahiyya kabiratun. Hal itu hukumnya dosa besar. Mujibatun lil-ghad, maka hukumnya wajib dipotong. Apanya? Tangannya awalnya. Liqaulihi ta'ala wasariqu wasariqatu faqtahu aydiyahuma. Adapun pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah oleh kamu sekalian secara aydiyahuma, secara bergilir. Artinya kalau memang dengan pemotongan, vonis pemotongan tangan di kul itu tidak ada efek jerah, maka diselang-seling. Vonis yang kedua, divonis dia mencuri lagi, sekian, maka dipotonglah kaki kiri. Awalnya ke tangan kanan. Kemudian nggak ada efek jerah lagi. Yang ketiga vonisan, dia potong. Yang ketiga, vonisan yang ketiga, yaitu potong tangan kiri. Sampai ku. Kemudian selanjutnya nggak ada efek jerah lagi, itu vonisan yang keempat, mencuri lagi. Kemudian baru kaki kanan. Diselang-seling. Gitu. Sahibul Zuhad mengatakan, kalau di sini dikatakan, lihat surat Al-Maidah ayat 38, kata-kata as-sariqu was-sariqatu. Yang namanya mencuri itu identiknya kebanyakan laki-laki. Identiknya laki-laki. Kalau perempuan, malu dia itu. Tapi kalau yang berhubungan, mohon maaf, kategorinya yang namanya zina, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dalam dhamir muannats. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu aydiyahum, fajlidu. Perempuan yang penzinah dengan laki-laki penzinah. Tuh. Makanya yang ada kebanyakan yang dalam bahasa kita tebar pesona di dalam kesyahwatan itu, kalau kita merujuk kepada firman Allah yang tadi barusan saya bacakan, identiknya perempuan. Tebar pesona di dalam kesyahwatan. Makanya tidak heran sekali di mana di pusat perbelanjaan yang mengubar di dalam syahwat itu kebanyakan dari golongan perempuan. Mereka berbuka aurat di antaranya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Jibril melihat pertama surga, yang kedua neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada, kenapa kok kebanyakan yang penghuni neraka itu dari golongan perempuan? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pada hal tersebut, yaitu karena perempuan itu satu, kebanyakan melawan daripada suaminya, satu. Tidak berterima kasih dengan apa di dalam pemberian suami ini. Kalau ada sesuatu yang kategorinya bersalah di dalam kekhilafan suami, seorang istri mengatakan kepada suami tersebut, kamu belum pernah seumur hidup kamu atau seumur hidup saya melakukan kebaikan kepada saya.
Artinya di dalam agama itu membimbing kepada kita, sesakit hati apapun yang orang melakukan kepada kita, janganlah condong di dalam hal tersebut keboborokannya. Menimbanglah dalam hal itu jika memang kita adil antara kejelekan dengan kebaikan. Itu kita jangan condong segala sesuatu kebobrokan kita. Jadi unggulilah nafsu itu dengan akal sehat. Kalau semuanya dengan nafsu atau dengan kemarahan, dengan amarah, tidak memberikan solusi dalam kehidupan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat ada orang meminta nasihat kepada beliau, "Ausini ya Rasulullah, la taghdab." "Ausini ya Rasulullah, la taghdab." Sampai 3 kali. Di saat itu ada yang datang, orangnya selalu temperamen. Maka kalau orang temperamen sedikit-sedikit marah, jadi akalnya ditutupkan dengan hawa nafsu. Berbahaya itu bagi kita tuh, yang kayak begitu. Makanya di saat posisinya pasangan kita beramarah dan bertemperamen, jangan ladenin dulu, biarin aja. Dia mau ngoceh apaan, biarin aja. Nanti kalau sudah ada, baru ngomong pelan-pelan. Itu trik-triknya Nabi Muhammad menghadapi di dalam penghadapan manusia yang kategorinya temperamen. Tidak memberikan suatu hasil baik jika memang orang itu selalu bertemperamen. Gitu, bahkan membinasakan dia atau posisi membinasakan orang lain. Ujung-ujungnya itu kan membahayakan dia juga. Orang yang segala sesuatu di dalam kehidupannya sering marah. Satu, pasti orang itu darah tinggi. Kedua, ujung-ujungnya itu kalau selalu dilampiaskan, ujung-ujungnya nafsu, ujung-ujungnya stroke. Wah, berbahaya itu. Gitu. Nggak baik juga. Sampai Nabi Muhammad di dalam nasihat orang yang seperti itu sampai 3 kali, la taghdab. Kalau posila itu setelah fi'il mudhari' majzum, berarti la-nya itu larangan. Itu terlalu berbahaya memang di dalam temperamen ini. Makanya di dalam keadaan hal apapun, di saat kita bermasalah, janganlah temperamennya kita itu kita bawa-bawa kepada orang lain. Nggak baik juga. Gitu. Sampai di mana tuh? Masuk kepada temperamen kok. Kemudian Sahibuz Zubat di dalam Haddus Sariqah mengatakan wajibun, dan hukumnya wajib memotong tangan bisirqatil mukallafi, orang yang mencuri tapi orang yang mukallaf. Kemudian kata-kata mukallaf di sini syarahnya Sahibuz Zubat di dalam Wahyu Salat mengatakan al-mukallafu ay bil bulugi wal aqli al-mukhtar multazamu lil ahkam alim. Yaitu orang yang balik, berakal, kemudian pilihannya. Bukan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Pilihan dia. Gitu. Lighairi aslihi wa far'ihi. Hal ini tidak masuk
di dalam pemotongan tangan, kalau emang orang tua itu mencuri punya punya anaknya, nggak masuk tuh. Makanya aneh sekali menuntut orang tua, astagfirullahaladzim. Jika memang harta kita didolimi orang tua, itu orang nggak punya hati, apalagi ibu atau bapak juga. Manusia itu kan punya hati nurani. Kita ini bukan binatang. Kita ini bukan bangsa kategorinya apa artinya orang yang nggak ada hukum, artinya nggak ada petunjuk. Itulah gunanya agama. Kan ada aja tuh ya, cuma pagar atau bambu 1, 2, ibu dituntut di pengadilan. Allahu Akbar. Wa far'in, dan begitu juga hal ini di luar daripada haddus sariqah jika memang anak mencuri hartanya orang, hartanya bapaknya. Maksudnya gitu. Kalau punya bapaknya nggak masuk tuh. Nah, dan jangan juga kita jadi anak yang kayak gitu. Oh ini istilahnya bapak ini punya bapak enggak, terus oh boleh dong mencuri, astagfirullahaladzim, nggak ada berkah. Mata fi, hal itu tidak artinya tidak masuk dalam golongan haddus sariqah. Kemudian Sahibul Zuhud mengatakan qimatuhu, ataupun batasan di dalam harga pemutusan organ tubuh tangan dan kaki itu di dalam hadis sariqah birub'i dinarin, sudah mencapai 1/4 dinar zahab. 1/4 dinar zahab itu kurang lebih 1.625 gram. Walau fuqaradatan, walaupun emasnya kategorinya yang belum menjadi perhiasan, bighairi lam yushab, artinya yang belum dicetak, yang belum didaur, masih kategorinya istilahnya mas-mas yang dari pegunungan lah istilahnya, atau dari dalam tanah. Yang penting ukurannya di dalam hal tersebut pencuri birub'i dinari dzahab. Gitu. Ya kalau selain daripada emas, ya dihitung aja seharga, yaitu birub'i dinari dzahab. Min hirzi mitlihi, kemudian barang atau harta atau hal tersebut dicuri dari tempat yang tempat itu sudah di kategorinya sudah aman, sudah dikunci, sudah digembok. Wala syubhata fihi lisarikin kasyirkati aw yadda'ihi. Kemudian barang itu bukan barang keserupaan, artinya ada unsur paruan atau kerjasama kasyirkatin. Ada kerjasama dari orang yang mencuri, kasyirkatin. Atau tidak ada keserupaan dalam hal tersebut bahwa au yadda'i, bagi pencuri hal itu mengakuinya. Oh, mirip punya saya ini. Nah, modal tidak ada keserupaan dalam hal tersebut masuk di dalam haddus syariah. Tapi kalau ada keserupaan, kayaknya serupa ini punya saya atau bagaimana? Itu kalau gitu
tidak masuk dalam hadis sariqah. Tuqta'u yumnahu minal qu. Maka kalau sudah dijatuhkan dalam hal tersebut oleh hakim bahwa dia itu mencuri sudah masuk dalam seperempat dinar zahab, maka dipotonglah tuqta' yumnahu minal qu, yaitu di dalam mengawali pemotongan tangan, pertama tangan kanan dulu, minal qu sampai qu. Qu ini pergelangan tangan ini. Fa in 'ada laha farijluhul yasar. Kemudian yang kedua kali lagi dia mencuri lagi. Sama harganya. Seperempat dinar zahab. Adalah mengulangi yang kedua kali lagi laha dalam mencuri farijluhul yasar. Maka yang kedua ponisan tersebut dipotong kaki kirinya sampai mata kaki atau sampai pergelangan mata kaki. Min mafsiliha, sampai mafsil itu sampai apa ya, persendian pergelangan kaki, tapak kaki, pergelangan kakinya itu. Fa in ya'ud yusrahu min yadik. Kemudian nggak ada efek jerah juga, nggak ada kapok. Iya kan? Diponis yang ketiga kali itu, yaitu kaki, tangan kirinya. Tadi kan yang awal tangan kanan. Ini yang ketiga tangan kiri. Ya. Ada fayumnahu. Kemudian yang keempat kalinya lagi nggak ada efek jerah lagi, ya kan? Dia mencuri lagi, diulangi lagi. Fa in ya'at fayumnahu, baru habis itu baru kaki kanan. Fa in ya'ud fa ta'zirun. Kemudian yang keempat kali lagi, ini orang udah luar biasa ya. Bandel banget. Yang kelima kali diulangi lagi, fa ta'zirun bi ghairi qatlin. Yaitu divonis, mungkin barangkali dipenjarakan. Bighairi qatin, tanpa adanya istilahnya vonisan untuk dibunuh atau nggak boleh dibunuh. Wa yukmasu al-gat'u bizait magli. Kemudian Shahibuz Zubat mengatakan istilahnya di situ biar ada efek jelah. Ini barangkali dicelupkan bagian tubuhnya, ya kan, bizait magli, dengan minyak yang mendidih. Bizait magli, yugu masih celupkan al-gat'u daripada yang sisa-sisa potongan itu supaya ada efek jaraknya. Bizait magli, dengan minyak yang lagi mendidih supaya ada efek jerahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini yang diriwayatkan nama rawahu Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di dalam rujukan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala asariku in saraka faqta'u yadahu. Adapun orang yang mencuri, maka vonisan curi, potonglah tangan. Suma in saraka faqta'u rijlahu. Kemudian yang kedua kali mencuri lagi, maka potonglah kakinya. Maksudnya kaki kirinya. Suma in saraka faqta'u yadahu. Kemudian yang ketiga kali mencuri lagi, maka potonglah tangan kirinya. Suma in saraka faqta'u rijlahu. Kemudian yang keempat kali, maka potonglah kaki kanannya. Gitu. Artinya berselang-seling di dalam vonisan, di dalam pemotongan, baik tangan dan kaki-kakinya. Mungkin sampai sini dulu tentang pembahasan pada hal tersebut.
Besok insya Allah hadith tarik itu perampok begal, ya, tentang pembegalan bagaimana besok, insya Allah. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, itu tadi pemaparan tentang haddu sariqah dan haddul qadzaf. Jadi qadzaf ini tuduhan ya Habib ya, tuduhan kepada orang yang disangka liwat, homoseksual atau berzina. Kalau tuduhan itu salah, maka yang menuduh itu dihukum apa tadi Habib? Dihukum 40 kali ya, Bang? 80 kali cambukan jika orang yang merdeka. 40 kali cambukan bagi hamba sahaya. Kalau yang dituduh itu yang seorang yang muhsan, ya Habib. Iya. Yang balik, berakal sehat, Islam merdeka dan tidak berbuat zina. Iya. Betul. Kalau yang dituduhnya ada lagi seperti itu berarti nggak dihukum ya Habib ya? Iya. Artinya posisinya dia ada saksi, berarti kuat ya dalam tuduhan dia itu. Gitu. Nah, kalau hadul galfi ini kan gadab ini penuduh, orang yang menuduhnya, bukan orang yang tertuduh, gitu kan? Pembahasan kita ini orang yang menuduh, bukan orang yang tertuduh. Kemudian ada pembenaran bagi orang yang tertuduh, gitu. Benar atau sekian-sekian. Nah, itu sudah dia terbebas ya sekutu. Ya. Jika memang bayinah saksi itu terang dan jelas, dia melihatnya. Kemudian bukan hanya sekedar saya melihat, akan tapi mereka para saksi itu disumpah atas nama Allah dan Rasulullah. Gitu. Teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ustadz Suhendi nggak ada kabar sama Ustadz Baharul? Masih dalam perjalanan atau bagaimana? Kurang tahu. Lama-lama belum ini. Kita nih beberapa. Habib, ya. Untuk yang hadul sariqah, apakah kalau yang dicuri itu lebih, saya kan tadi kan batasnya kan seperempat dinar. Iya. Apakah berlaku kelipatan Habib? Misalnya yang dicuri bernilai setengah dinar. Hukumannya apa langsung tangan kanan dan kaki kiri? Oh gitu. Kalau posisinya, yang penting posisinya itu dulu gitu loh. Ini kan minimal ya kan? Biar dinarin tahap ini minimal gitu. Awal di dalam penjatuhan hukuman kurang lebih 1.625 gram. Kalau lebih tersekian walaupun lebih pada hal tersebut bisa. Tinggal tergantung daripada jatuhan daripada hakim itu. Berarti bisa berlaku kelipatan Habib, tergantung hakimnya. Iya, betul. Ini ngomong-ngomong, coba kalau kita lihat di daerah Makkah tuh banyak orang-orang yang kategori sekarang bukan koa lagi, akan tetapi jari jemarinya hilang. Coba perhatiin, itu banyak yang kayak gitu. Di Makkah itu kan nggak ada jarinya mereka. Itu posisinya haddus sariqah. Ada kiasan juga, bukan ku akan tetapi posisinya
Itu jari jemari. Karena yang mengambil ini kan tek ini. Kalau ini nggak bisa. Bisa ngambil nggak? Nggak bisa. Begitu. Makanya jangan heran kadang-kadang mereka itu kan seluruh negara. Tangannya kategorinya ya mungkin barangkali ada rahmat juga, nggak usah sampai pula ini aja. Jari jemarinya dipotong. Gitu. Kadang-kadang mereka algojo itu kuat sekali ya. Saya emang nggak mampu itu ngeliat kayak gitu. Karena akan berimbas kepada jiwa sebetulnya. Makanya posisinya hukumnya sunnah rajam itu diperlihatkan supaya ada efek jerah bagi orang yang melihat atau mencuri atau background yang posisinya berzina 80 kali cambukan biar ada efek jerah. Kalau Kalau nggak rajam ada kan, efek, nggak. kalau zina kan itu agak susah terjadi ya Habib ya. Kalau yang dari kemarin kan dari kesaksiannya aja kan itu harus 4 dan itu juga harus jelas-jelas melihat. Sehingga untuk terjadinya rajam tuh agak susah dengan kesaksian yang seperti itu ya Habib. Kalau Iya, kalau untuk tuduhan mencuri apakah berlaku seperti itu? bisa akan berbalik kepada hal tersebut. Gitu. Jika memang dari pihak yang tertuduh itu membalikkan fakta atau mana kamu melihat saya mencuri sekian. Makanya kalau menuduh itu kan nggak gampang orang. Perlu adanya saksi. Memang dalam hal apapun perlu adanya saksi. Begitu. Makanya walaupun orang seperti itu, jangan kita menuduh lah sekian. Urusan dia kepada Allah. Kita hanya sekedar perantara untuk mengingatkan atau mengingat pun dengan lemah lembut. Dan hal tersebut juga akan berimbas kepada diri ini. Ya kan? Karena yang kita pakai ini tubuh bukan milik kita, cuma pinjaman doang. Dan suatu saat jika memang tubuh ini kita melakukannya melampaui batas dan dia juga sudah mulai berasa bosan, kemudian ada kode-kode tertentu yang tubuh itu sudah tidak mulai suka dengan kita, dia akhirnya berpenyakit. Itu kode-kode tuh. Cuma kita peka enggak? Seperti HIV itu sudah melampaui batas, sudah sangat benci tubuh itu sama dia. Kemudian kanker serviks. Itu penyakit-penyakit azab yang kategorinya yaitu melakukan dosa-dosa yang sangat besar yang dia itu sudah menjadi profesi. Alasannya profesi. Orang-orang yang la ta'tadu, orang-orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah menjadi suatu alasan dalam dosa besar, ya kan? Itu alasannya membuat akal-akalan kita. Hati-hati. Dalam kehidupan ini kita bukan kayak binatang, hidup kayak begitu aja nggak ada pertanggungjawaban. Dalam diri kita ada hati nurani, yang hati nurani itu selalu menangis. Hati nurani itu ilhamnya Allah. Kode-kode tertentu, sandi-sandi tertentu, ya kan? Yang Allah sayang kepada makhluknya jangan sampai melampaui batas. Ada agama ini. Jangan agama itu istilahnya, ya kan? Hanya sekedar kita melaksanakan suatu kajian untuk banyak.
kebaikan-kebaikan agama itu. Tujuannya untuk kemaslahatan dan kesuksesan kita, baik dunia dan akhirat. Baik kok agama ini, semuanya baik. Yang kagak baik itu nafsu kita. Coba kita kalau belajar kayak gini, tiap hari kan istilahnya dinasihatin lewat agama. Begitu. Walhasil yang bertolak belakang dari segala sesuatunya dalam hal apa yang ada dalam tubuh kita kebaikan, itulah nafsu. Nafsu itu yang tidak baik. Condongnya yang tidak baik. Kalau akhlak yang baik. Gitu. Semuanya orang ada potensi itu semuanya. Posisinya itu selalu senantiasa bernafsu terus, jelek. Ataupun polisan tersebut selalu berakhlak, baik, kebaikan terus baik. Ya. Kita ini makhluk yang pertengahan. Maunya kemana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum kecuali maunya dia kemana. Itu yang Allah Ta'ala ijabahkan. Abah bilang, maunya itu orang kemana? Ada agama, ada tuntunan, ada nasihat. Jadi kalau nasihat ada agama, ya kan dia nggak mau dengar lagi. Mau dengar yang mana lagi? Mau dengar fitnah-fitnahan yang ada di multimedia. Mau dengar-dengar segala sesuatu hal-hal yang tidak baik ujung-ujungnya. Mau dengar yang baik. Orang itu kan kadang-kadang kalau kita nasihati, dalam keadaan nafsu yang tinggi, ya masuk tuh nasihat. Tapi kalau dalam keadaan tenang, tentang masuk pelan-pelan. Lucu kadang-kadang kan manusia itu. Begitu. Tidak ada lagi yang bertanya, silakan. Ada Habib. Iya, silakan. Ini ada pertanyaan. Aduh. Assalamualaikum Habib, mau bertanya, salah nggak Habib jika ada anak? Suara Pak. Waalaikumsalam. Jika ada anak yang membenci orang tuanya karena salah satu orang tuanya melakukan zina, selingkuh dengan orang lain yang dari itu sudah ada anak dari hasil zinanya, Habib. Karena si anak tersebut merasa kalau orang tuanya ini sudah menyakiti orang tuanya yang lain dan secara tidak langsung menyakiti si anak ini. Maaf Habib kalau pertanyaan salah. Terima kasih. Kita salahnya gitu. Janganlah dosanya orang tua, kita juga dosa lagi gara-gara itu. Itu kalau orang tua seperti itu, biarkan dia. Istilahnya dia berdosa. Jangan kita ikut-ikutan dengan kesakit hatian kita ke dia. Itu salah tuh kadang-kadang kita. Selama kita sakit hati dalam hal tersebut, terus dosa. Nggak istilahnya apa? Istilahnya apa ya? Baktinya kita gara-gara kayak gitu terhambat. Jangan. Dan begitu juga kadang-kadang, mohon maaf nih saya ungkap ya, broken home itu begitu, dilihat daripada segi ketidakbaikan orang tuanya. Selalu dilihat menimbang-nimbang kebaikan, kejelekan terus. Itu terus-menerus dosanya. Kamu tahu nggak posisinya kamu?
dengan kesakit hatian kamu, itu darah daging kamu tuh, darah daging dia ada di situ. Ada kamu, mohon maaf, kategorinya bisa juga berpotensi kepada hal itu loh. Hati-hati. Di saat kamu berpotensi kepada hal tersebut, kamu mencemplungkan diri selayaknya kamu mau copy paste orang tua kamu, kemudian anaknya kamu benci kamu pada kamu juga. Maka bagaimana solusinya? Ya kan? Solusinya kalau memang hal tersebut orang tua kita seperti itu, ya kan? Namanya mungkin barangkali biarkan aja. Namanya kita selaku orang tua, kita terus berbuat baik. Begitu aja. Tidak ada dalam ajaran agama ini membenci kelakuan ketidakbaikan orang tua. Nggak ada. Tapi tetap teruslah kita berbuat baik kepada dia. Tanpa melihat segala sesuatunya, ketidakbaikannya gitu. Kalau yang ikhlas dan baik, kita melihatnya, jangan melihat flashback kejelekannya. Ini sama nih, sekian dilihat, mungkin kayak tersekian, sama kayak macam anak-anak yang broken home itu. Kenapa bapak saya cerai dengan ibu saya itu sekian? Wah, bapak saya ini tukang kawin, berarti udah bagus itu sekian. Jadi kejelekan semuanya. Gitu tuh. Nah, yang kayak begitu coba sering-sering mengaji. Kita diuji oleh Allah kesabaran kita sampai di mana. Jadi enggak mutiara kita itu, walaupun orang tua kita seperti itu, tapi tetap kita baik. Insya Allah dengan apa yang kita lakukan berupa kebaikan, insya Allah gara-gara seperti itu orang tua melihat dalam hati nuraninya, Masya Allah anaknya saya malu sama anak saya. Insya Allah menjadi baik orang tua kita. Gara-gara apa yang kita lakukan kepadanya, kebaikan. Gitu. Jadi seperti itu jawabannya. Jadi perbuatan buruk orang tua tidak menghalangi kita untuk berbuat baik pada mereka ya. Iya. Bukan cuma orang tua, orang lain juga. Lain juga. Iya, janganlah segala sesuatunya kita benci dengan orangnya. Benci kelakuannya dengan tujuannya, ya kan? Kita itu istilahnya mengurangi ketidakbaikannya. Itulah cinta hakiki. Kita kadang-kadang benci kelakuannya, ya kan? Datang orangnya benci juga dengan orangnya. Itu ketidakbaikan apa yang ada dalam diri kita. Salah mengaplikasikan istilahnya benci terhadap kelakuan. Ketahuilah, apa yang kamu benci, kamu itu punya darah dagingnya. Suatu saat akan berpotensi kepada hal tersebut. Hati-hati. Paham nggak maksud saya nih? Paham. Begitu. Karena ada dalam surat At-Tur, ya kan, jangan merasa diri suci. Begitu. Baik, deh, Ada lagi? ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Coba diangkat menjadi skripsi nih kalau ada mahasiswa dan mahasiswi tentang broken home atau kategori orang tua yang kategorinya wajar melakukan perbuatan yang tidak baik. Bagaimana selayaknya bagi kita berbakti kepada orang yang seperti orang tua seperti itu. Coba tuh menjadi penelitian bagus. Ini syariah nih, akhwalus syahsiyah masuk tuh. Ini belum ada nih. Ya, bagaimana sih menurut Islam? Kupas tuh Al-Qur'annya, kupas tuh hadis Nabi ini. Batasan-batasannya itu apa tak sekian, ya kan? Tujuannya ya istilahnya berbakti itu tanpa mengurangi artinya yang kita lihat segala sesuatu ketidakbaikan apa yang ada di orang tua kita yang masa lalu. Namanya manusia itu ada berubahnya. Abah bilang nggak selamanya orang itu bandel, nggak selamanya. Begitu. Makanya di saat hal tersebut jangan kita sering-sering melihat ketidakbaikan. Bikin capek kita. Gitu. Selalulah menimbang-nimbang dalam segi kebaikan. Allah pun rahmatnya lebih mengungguli daripada murkanya. Allah memperkenalkan dirinya di dalam sifat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan posisi benci, temperamen, marah, emosi, atau stres pada hal tersebut bukan menjadikan solusi. Solusi itu adanya rahmat. Gitu, ada rasanya kasih sayang. Begitu. Bukan solusi itu melalui membalas dendam atau kebencian. Saya banyak menasihati orang-orang yang kategorinya bercerai itu. Mereka itu kan berkelahi karena masih ada rasa. Yang satu cemburu karena memang sudah takdirkan pisah. Masih ada cinta, kemudian dengan hasil itu dia ungkapkan ketidakbaikan. Mohon maaf lewat lidahnya kepada anaknya. Kemudian anaknya itu dicuci otaknya supaya benci kepada bapaknya. Nggak baik kan yang kayak begitu. Bapak lu tuh dulu tukang kawin, Allahu Akbar. Coba ibu, coba bapak yang merasa bapak dan ibu. Kita ini kan sekolah, kita punya agama. Apakah dengan hal tersebut baik? Kalau masa kelamnya ibu dan bapak, janganlah dibawa-bawa kepada anak. Masa kelam yang tidak baik. Karena yang namanya anak itu punya potensi. Potensi kita. Begitu. Abah tuh sering nasihati kayak kita. Kebaikan selalu kebaikan. Orang-orang yang di atas petunjuk itu memberikan kecerahan yang di dalamnya kedamaian. Itu gak agama. Kadang-kadang dinasihatin tetap ngeyel. Nah, kalau tetap ngeyel, kenapa meminta nasihat? Nasihat itu kalau di saat mau minta ada solusi. Solusi itu kedamaian. Kalau masih marah, masih panas, ya udah ademin dulu. Berarti maunya nasihat yang membela dia itu, Bib.
yang sesuai nafsunya. Enggak begitu solusi. Dia nyari nasihat, cuman nyari nasihat yang cocok. Itu curhat untuk membela dia. Nggak bisa. Kita ini posisinya istilah wasit pertengahan. Nggak bela suami, nggak bela istri. Tujuannya kebaikan itu sih. Sedangkan ibu ataupun bapak ini kan membela ketidakbaikan. Nafsu. Ujung-ujungnya kan membahayakan kepada diri Anda juga. Ingat nggak? Iya ingat saya Habib. Tapi kan nggak begitu. Ya udah diemin dulu aja deh. Mungkin beli es batu, hancurin, taruh tuh di dada supaya adem gitu. Atau di kepala. Bukan mengademkan batin, yang ademkan batin itu fafirru ilallah. Namanya kehidupan tuh pasti ada ujian. Jangan panas mulu. Gitu. Kalau dia sakitin, ya udahlah. Masih ada cari yang lain. Nanti juga ntar yang nyakitin kita itu akan berbalik kepada. Itulah pembelajaran dia melalui sunnatullah, apa yang dilakukan timbal baliknya ke dia. Kan gitu indahnya. Gitu. Itu agama. Itulah gunanya ngaji. Begitu, Kak. Ya, ada lagi silakan. Ada lagi, Bib, tanya. Kalau orang tua seperti itu, seperti tadi yang dicontohkan itu, apa nanti di masa depan jika kalau kita sudah berumah tangga akan mengalami hal yang sama juga? Kan saya sudah bilang tadi, manusia itu pertengahan. Condongnya kemana? Gitu. Janganlah di saat orang tua kita kayak gitu, ya kan? Kita juga begitu. Kita punya akal. Kita punya agama, tuntunan. Ikutilah tuntunan tersebut jika memang mau selamat. Kalau memang orang tua kita seperti itu, doakan mudah-mudahan dapat petunjuk. Itu gunanya kita di dalam berbakti kepada orang tua. Bukan membenci orang tua. Orang tua dosa, kita dapat gara-gara benci orang tua, karena perbuatannya, dapat lagi dosanya. Nah, itu kan udah dosa beberapa tingkatan. Begitu maksud saya. Kadang Janganlah seperti itu. orang tua suka tidak, mungkin secara tidak dia sadari ya mungkin ya, suka buka aibnya sendiri, kayak dulu bapak waktu masih muda cerita tentang kenakalannya dia, sehingga itu bagi anaknya itu ada jadi pewajaran bagi kenakalannya dia sendiri. Oh, bapak gue juga dulu gitu, wajar aja gue gini. Jadi ada pewajaran gitu Habib, ke anaknya sendiri. Iya, itu karena ada potensi kan ke situ. Gitu, hati-hati, waspada. Berarti jangan umbar aib bahkan ke anak pun sendiri ya, Habib ya. Ya, bukan cuma aib, segala sesuatu hal yang berupa minusnya kita jangan pernah dipertontonkan oleh anak kita. Karena dia akan mengcopy paste apa yang kita lakukan. Gitu. Tapi tontonkanlah segala sesuatu kebaikan-kebaikan apa yang ada di apa yang kita lakukan ke anak-anaknya kita. Kalau ada percekcokan sama istri, masuk ke dalam dulu. Anak itu mungkin barangkali diajak sama mertua kita, nggak apa-apa. Itu. Karena anak itu, di saat kita contoh bilang anjing, itu anak akan anjing juga. Bilang yang ke yang lain. Gitu.
Nggak gampang sih. Makanya kan kemarin saya bilang anak itu seperti kullu mauludin Abah bilang anak itu seperti kertas yang putih. Dia akan mengcopy paste dengan hal tersebut apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, hal-hal keadaan kita. Namanya putih itu kalau kita putih ya putih lagi. Kalau hitam apa yang kita lakukan hitam ya hitam. Kita torehkan itu kertas putihnya kemana. Jadi seperti itu. Ya, ada lagi silakan. Ada lagi Habib di kolom chat. Orang tua saya sering berantem Habib, dan ayah saya suka ngatain yang jelek-jelek ke ibu saya dan selalu membentak ibu saya dan bilang ibu saya PKI segala. Apakah kita boleh membela ibu atas perbuatan dan perkataan ayah terhadap ibu saya? Iya, kalau seandainya memang posisinya tidak benar, perlu ada bukti sekian, silakan. Dengan tujuan itu kedamaian. Bilang aja Bapak bilang kayak begitu, kan Bapak sudah istri Bapak. Apakah dengan hal tersebut posisinya memberikan kedamaian kalau kayak begitu? Ujung-ujungnya kan fitnah. Orang tua itu kalau kita bicara kedewasaan, dia akan berpikir. Dia akan berpikir loh, tapi berbicaranya di saat dalam keadaan dia itu nyaman, damai loh. Begitu. Bagaimana cara kedewasaan kita? Karena mungkin barangkali orang tua kita kurang ngaji. Begitu, kurang ngaji. Jadi nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Islam itu belum ditunaikan secara penuh. Jadi seperti itu. Berarti tetap membela tetapi dengan yang ma'ruf ya Bebe. Betul. Sesuatu penuduhan jika memang tidak ada perbuatan tersebut. Tapi kalau sudah menjadi istri juga kan nggak selayaknya dituduh seperti itu. Begitu. Lah istri ya kan, tiap hari pakaian kita, hal apapun yang dia lakukan, yang kita lakukan dia semuanya tahu. Baru kita membongkar-bongkar sekian, dia juga akan membongkar keaiban kita karena namanya libasul lakum wa antun libasul lakunna. Ya kan itu libas pakaian kita, kekurangan istri kekurangan kita juga. Kita ungkap kekurangan istri, itu kekurangan kita juga. Sebetulnya hakikatnya kita mengungkapkan kekurangan istri, ya kan berarti hakikatnya mengungkapkan keaiban kita juga. Makanya nggak ada di dalam ajaran Allah dan Rasulnya itu mengungkapkan pada itu semuanya. Karena itu menjadi satu kesatuan di dalam tubuhnya kita dia. Walaupun kesal dengan hal apapun, contoh, tok sekian, isi saya ini begini, tok sekian-sekian. Orang menganggap, oh, berarti lu juga begini, kan? Begitu pasti. Berarti bukan pengungkapan apa yang keselnya kita itu, mereka membela kita. Siapa bilang? Kalau menurut logika. Makanya kalau ada sesuatu hal apapun dibicarakan. Lebih enaknya ya kan berdua. Bilanglah sama istri atau hal apapun ya kan untuk baik. Bagaimana caranya? Kalau ada yang ghibah atau hal tersebut, udah kita tinggalin aja. Karena itu nilai-nilai tidak baik.
Ya, ada lagi silakan. Ada lagi? Sepertinya sudah, Habib. Oke, mungkin sampai sini dulu. Insya Allah tentang begal. Besok kriminal. Ya, Baik, Habib. Allahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf dan mohon ridhonya. Terima kasih, Habib. Di grup ya ntar buat yang lainnya mungkin kalau mereka nggak ikut kajian ini. Baik, Mungkin Habib. saya mohon maaf, mohon ridhonya dulu. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran katsiran ikhwana Habib Hasan Ali Drus. Insyaallah yubarik lahu walana fi ta'limina hadza. Baik teman-teman, pembahasan yang sangat menarik. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom. Semoga kita bisa selalu istiqamah dan memahami fikih dan syariat Islam. Bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.